Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 dengan anggota Nurul Hidayah dan Anissa Nurul Fijri akan menampilkan presentasi kami mengenai rehabilitasi korban yang terpapar gas bopal di India. Berikut adalah latar belakang dari makalah kami, di mana dijelaskan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian dari peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 3 faktor, diantaranya yaitu faktor alam, faktor non-alam, dan faktor sosial. Nah, adapun tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama yaitu untuk mengkaji lebih dalam dampak dan rehabilitasi gas bopal. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak dari kebocoran gas dan cara mengatasinya. Nah, berikut adalah sejarah gas bopal yang akan kami tampilkan. Ini adalah sejarah dari gas bopal, di mana tragedi gas bopal ini merupakan bencana non-alam yang merupakan insiden kebocoran gas pada 2-3 Desember 1984, di mana terjadi di pabrik pestisida Union Carbide India Limited, atau disingkat juga dengan UCIL, yang berada di Bhopal, India. Nah, tragedi ini terjadi dianggap sebagai bencana industri terburuk di dunia karena mengakibatkan lebih dari 500.000 orang yang terpapar gas metil isosianat atau MIC. Gas bopal ini tertulis bahwa pemerintah pada tahun 2006 menyatakan bahwa kebocoran tersebut menyebabkan 5.558.125 cedera, termasuk 38.478 cedera sementara dan sekitar 3.900 cedera parah dan cacat permanen. Yang lain memperkirakan bahwa 8.000 meninggal dalam 2 minggu dan 8.000 lainnya atau lebih meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan gas tersebut. Nah, gas ini mengakibatkan terjadinya pencemaran udara yang cukup kuat sehingga banyak juga mengakibatkan terjadinya kematian susulan terhadap efek atau dampak negatif dari gas bopal ini. Yang pertama adalah kebocoran awalnya. Kebocoran awalnya terjadi pada tahun 1976, di mana dua serikat pekerja lokal mengeluarkan polusi di dalam pabrik. Nah, pada tahun 1981, seorang pekerja secara tidak sengaja terciprat oleh fosgen saat ia melakukan pekerjaan pemeliharaan pipa-pipa pabrik. Nah, dalam kepanikan, ia melepaskan masker gas dan menghirup sejumlah besar gas fosgen beracun yang mengakibatkan kematian hanya dalam 72 jam kemudian. Nah, gas yang terciprat berupa gas fosgen atau gas yang terciprat tersebut mengakibatkan memberikan bahaya yang cukup bernilai bagi orang yang terhirupnya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kematian hanya dalam waktu 72 jam saja. Nah, setelah peristiwa-peristiwa ini, banyak jurnalis yang menyelidiki masalah tersebut dan diterbitkan dalam surat kabar lokal di Bhopal. Nah, pada Januari 1982, sebuah kebocoran fosgen juga memaparkan 24 pekerja yang semuanya dirawat di rumah sakit. Tidak ada pekerja yang diperintahkan untuk mengenakan masker pelindung. Nah, sedangkan pada bulan Februari 1982, kebocoran dari MIC ini mempengaruhi 18 pekerja. Dan pada Agustus 1982, seorang insinyur kimia melakukan kontak dengan MIC cair yang mengakibatkan luka bakar lebih dari 30% tubuhnya. Itu adalah dampak dari pemaparan dari MIC yang merupakan
zat atau gas yang dikeluarkan karena kebocoran pabrik di Bhopal, India. Selanjutnya yaitu definisi bencana gas Bhopal. Nah, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor alam, non-alam, dan faktor sosial atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, karena gas Bhopal ini merupakan non-alam, berikut adalah pengertian dari bencana non-alam. Bencana non-alam itu sendiri merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Di antaranya berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jadi, dapat diartikan bahwa tragedi Bhopal, disebut juga dengan Bhopal Disaster, merupakan kecelakaan industri yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1984. Ada juga yang mengungkapkan bahwa peristiwa ini sudah terjadi pada tanggal 2 Desember malam sebelumnya, yaitu terjadi di Bhopal, India, di mana ribuan orang kehilangan kehidupannya akibat menghirup kebocoran gas dari pabrik pestisida, yaitu berupa MIC, di mana tragedi Bhopal ini merupakan kecelakaan industri terburuk dalam sejarah dunia. Berikut adalah penyebab dari bencana gas Bhopal tersebut, yaitu pada tanggal 3 Desember tersebut, para pekerja pabrik pestisida Union Carbide di Bhopal sedang membilas pipa dengan air bersih. Nah, karena suatu sebab, air memasuki tangki yang terisi dengan gas MIC, di mana suatu gas yang digunakan dalam produksi pestisida. Nah, MIC tersebut merupakan senyawa kimia yang berasal dari kelompok isosianat, di mana nilai ambangnya mencapai 0,02 ppm. Air akan memicu reaksi kimia yang menyebabkan peningkatan tekanan di dalam tangki. Nah, ketika metil isosianat atau MIC ini bereaksi dengan air, maka akan memberikan reaksi yang cukup besar. Nah, reaksi pencampuran ini akan menghasilkan gas beracun dan memaksa pekerja membuka tangki pengeluaran tekanan secara darurat agar tidak meledak. Nah, di saat gas keluar, penggosok kimia penetralisir gas yang seharusnya menetralisir gas tersebut sedang dimatikan untuk perbaikan. Karena itu, tak lama setelah tengah malam pada tanggal 3 Desember 1984, awan gas beracun tersebut lolos dari pabrik pestisida Union Carbide yang dimiliki oleh India Limited atau UCIL. Nah, karena itulah volume gas yang dilepaskan saat tragedi Bhopal tidak diketahui pasti, namun diperkirakan antara 20 hingga 40 ton. Karena itu, karena lepasnya gas berbahaya tersebut dari dalam pabrik, dari dalam tangki, maka akan berakibat fatal pada warga atau pada penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut. Itulah yang menyebabkan banyaknya terdapat korban jiwa akibat terhirupnya gas Bhopal. Nah, bahan kimia yang di pabrik tersebut terus mengalami kebocoran dan mencemari air tanah. Selanjutnya adalah karakteristik dari bencana. Gas Bhopal di India ini merupakan bencana non-alam yang merugikan banyak orang. Nah, bencana ini merupakan salah satu bencana terburuk di dunia. Bencana ini disebabkan karena terjadinya kebocoran gas pestisida yang berupa MIC. Bencana ini termasuk kecelakaan industri yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Nah, tragedi ini termasuk ke dalam tragedi non-alam karena disebabkan oleh faktor non-alam. Dan tragedi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Ini termasuk ke dalam bencana dunia karena mengakibatkan kematian banyak orang, sehingga membutuhkan manajemen bencana dalam penanggulangannya. Dalam peristiwa ini diperkirakan sekitar 2.000 sampai 8.000 orang tewas
dalam beberapa hari setelah tragedi Bhopal ini. Sedangkan setelah kejadiannya, yaitu setelah itu pabrik ditutup untuk orang luar, termasuk UCC untuk pemerintahan India, yang kemudian gagal untuk membuat data publik. Nah, selanjutnya Direktur dan CEO UCC bersama dengan tim teknisnya segera melakukan perjalanan ke India. Sistem perawatan kesehatan segera menjadi kelebihan beban. Pemakaman massal dan kremasi dilakukan. Sebanyak 170.000 orang dirawat di rumah sakit dan apotik sementara, dan 2.000 kerbau, kambing, dan hewan lainnya dikumpulkan dan dikuburkan. Nah, peristiwa ini tidak hanya memakan korban jiwa berupa manusia saja, tetapi juga pada hewan dan pada tumbuh-tumbuhan juga tercemari akibat dari terlepasnya atau lolosnya gas MIC ini ke lingkungan akibat tidak terkontrolnya oleh para pekerja. Nah, proses hukum yang melibatkan UCC, pemerintahan Amerika Serikat dan India, otoritas lokal Bhopal, dan para korban bencana dimulai segera setelah bencana. Tuntutan hukum awal dibuat dalam sistem pengadilan federal Amerika Serikat. Nah, sehingga pada tanggal 17 April 1985, Hakim Pengadilan Distrik Federal Johan F. Keenan menyarankan bahwa kesusilaan mendasar manusia mengharuskan Union Carbide menyediakan antara 5 juta US dollar dan 10 juta US dollar untuk segera membantu mereka yang terluka, dan menyarankan agar uang tersebut dapat dengan cepat didistribusikan melalui Palang Merah Internasional UCC. Ini merupakan salah satu penanggulangan atau cara menyikapi dari masalah gas Bhopal yang terjadi di India tersebut. Nah, selanjutnya adalah dampak dari gas Bhopal. Dampak dari gas Bhopal ini, di mana permasalahan utamanya yang terkena dari dampak dari metil isosianat di Bhopal ini adalah karena adanya pencemaran udara yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada paru-paru, pada dinding alveoli, di mana spesimen yang diperoleh dari korban yang meninggal di rumah sakit setelah peristiwa kecelakaan tersebut cenderung memperlihatkan adanya penyakit pada bronkiolus, dan pada radang paru. Dibuktikan dengan adanya penyembuhan dan perbaikan kerusakan sebagian besar kerusakan paru yang parah sebagai bukti dari akibat edema paru dan gejala sukar bernafas pada dosis yang tinggi. Dan bahan kimia ini dapat memasuki paru yang menyebabkan luka parah pada dinding alveoli. Nah, berikut adalah efek jangka panjang kerusakan paru-paru, dan ini adalah rusaknya saluran pernafasan. Di mana jika metil isosianat ini dilepaskan ke tanah, akan diperkirakan akan mengalami hidrolisis secara cepat jika tanahnya lembab. Jika metil isosianat dilepaskan ke air, diperkirakan akan mengalami hidrolisis secara cepat dengan kestabilan 20 dan 9 menit masing-masing pada 15 dan 25 derajat Celcius. Ini dihitung dari konstanta laju hidrolisis secara menyeluruh. Dan jika MIC terlepas ke udara, diperkirakan akan bertahan hampir seluruhnya dalam fase uap berdasarkan laporan mengenai tekanan uapnya yang sebesar 348 mm air raksa pada 20 derajat Celcius. Ini akan menjalani fotooksidasi melalui reaksi fase uap dengan radikal hidroksil yang menghasilkan secara fotokimiawi. Metil isosianat atau MIC ini cepat terhidrolisis di dalam air, sehingga akan mengakibatkan reaksi yang sangat cepat jika bertemu dengan air. Nah, sedangkan alat ukur dari gas MIC, metil isosianat, pada peristiwa gas Bhopal ini, yaitu alat pengukur tekanannya berupa pressure gauge untuk mengukur tekanan MIC atau metil isosianat di dalam tangki.
Nah, pressure gauge pressure gauge adalah alat ukur tekanan fluida di mana gas atau liquid dalam tabung tertutup. Satuan pengukurannya yaitu PSI dan PSF, milimeter air aksa, in Hg, serta bar hingga atm. Alat ini digunakan untuk memantau tiap tekanan udara serta kompresor udara hingga tabung gas. Selanjutnya yaitu bahan kajiannya yang pertama berupa kesiapsiagaan atau preparedness. Nah, kesiapsiagaan ini sendiri merupakan merencanakan tindakan untuk merespon jika terjadi bencana. Nah, ini terdapat beberapa tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Di antaranya yaitu yang pertama melakukan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan, di mana memberikan pengetahuan terkait tindakan yang dilakukan oleh masyarakat jika terjadi bencana industri di Kota Bhopal. Yang kedua yaitu menyediakan jalur evakuasi, di mana sejak terjadinya kebocoran gas menimbulkan kesadaran bagi daerah-daerah lain untuk lebih memperhatikan manajemen bencana, menyiapkan alat pelindung berupa masker, kacamata, dan lain sebagainya. Membangun kesiapsiagaan ini sangat penting, di mana namun tidak semua dapat dilakukan dengan mudah karena menyangkut mental setiap orang dan kebiasaan serta disiplin masyarakat di dalamnya. Yang kedua adalah peringatan dini. Peringatan dini dari tragedi gas Bhopal merupakan tragedi yang sangat parah yang merusak kehidupan peristiwa di Bhopal akibat terpaparnya gas metil isosianat, di mana peringatan dini ini biasanya dilakukan dengan memberikan sosialisasi bagi para pekerja dan masyarakat. Nah, karena gas Bhopal ini terjadinya tanpa diketahui atau tanpa adanya kesadaran secara langsung, maka peringatan dini yang dilakukan peringatan dini tidak sempat dilakukan. Bahkan peringatan dini baru dilakukan atau baru ingin dilakukan ketika gas Bhopal sudah terjadi untuk mencegah terjadinya peristiwa untuk kedua kalinya. Mitigasi bencana tidak terlepas dari upaya manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah daerah Bhopal, India. Nah, mitigasi harus dilakukan secara terencana, komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan baik secara teknis, manusia maupun administratif. Nah, peranan yang dapat kita lakukan atau mitigasi yang dapat kita lakukan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Nah, upaya yang dapat dilakukan pemerintahan daerah untuk mencegah bencana industri antara lain yaitu dengan melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan industri. Nah, pemerintah harus merencanakan pembangunan industri di wilayahnya akan diarahkan ke sektor mana, karena jenis industri yang dikembangkan akan berdampak pada bencana industri yang akan ditimbulkan oleh industri tersebut. Industri kimia dengan teknologi tinggi memiliki resiko bencana industri yang berbeda dengan bencana industri pada industri bahan makanan seperti perusahaan terigu. Yang kedua, dengan pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana. Dan yang ketiga, dengan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya untuk mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sumber bencana industri. Tanggap darurat adalah tindakan yang dilakukan segera sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi yang tujuannya menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan harta benda, dan meningkatkan pemulihan. Nah,
Tanggap darurat ini dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana, dan upaya penanganan bencana memerlukan perlibatan pemuda, masyarakat, dan beberapa instansi terkait. Oleh karena itu, untuk mewadahi peran pemuda dan penanganan bencana, harus dibentuk tanggap bencana. Dan selanjutnya adalah dampak bencana. Dampak bencana atau efek dari gas popal ini bagi kesehatan tubuh adalah edema paru-paru, atau gejala sukar bernafas, dan efek akut lainnya terhadap gas itu adalah pada mata. Beberapa korban menderita kerusakan parah pada penglihatan sebagai akibat kerusakan kornea, namun tidak terjadi kebutaan dan tidak ada bukti kerusakan irreversibel pada mata. Dan dilaporkan juga ada kerusakan pada fungsi hati, merusak saluran pencernaan, adanya kejadian keguguran kandungan yang sangat tinggi, dan laju kematian bayi yang diakibatkan kekurangan oksigen. Nah, jika metil isosianat ini dilepaskan ke tanah, diperkirakan akan mengalami hidrolisis secara cepat jika tanah tersebut lembab. Berdasarkan sifatnya yang terhidrolisis secara cepat dalam larutan air. Nah, jika metil isosianat dilepaskan ke dalam air, diperkirakan akan mengalami hidrolisis secara cepat. Tes laboratorium UCC pada tahun 1989 mengungkapkan bahwa sampel tanah dan air yang dikumpulkan dari dekat pabrik tersebut beracun bagi ikan. 21 area di dalam pabrik dilaporkan sangat tercemar. Pada tahun 1991, pemerintahan kota menyatakan bahwa air dari lebih dari 100 sumur berbahaya bagi kesehatan jika digunakan untuk minum. Dan pada tahun 1994 dilaporkan bahwa 21% bangunan pabrik terkontaminasi bahan kimia. Diawali pada tahun 1999, penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace dan organisasi lainnya pada tanah, air sumur, dan sayuran dari daerah perumahan di sekitar Ucil dan dari area pabrik menunjukkan kontaminasi dengan berbagai logam berat dan senyawa kimia beracun. Zat yang ditemukan menurut laporan tersebut adalah naftol, naftalena, sefin, residu, tar, alfa, naftol, raksa, organoklorin, kromium, tembaga, nikel, timah, hekloretana, dan lain-lain sebagainya. Senyawa organik yang mudah menguap, haloorganik, dan bahan kimia yang telah dikaitkan dengan berbagai bentuk kanker juga ditemukan, serta trikloretilena yang diketahui mengganggu perkembangan janin 50 kali di atas batas aman yang ditemukan oleh Environmental Protection Agency. Dan pada tahun 2002, penyelidikan oleh misi pencari fakta mengenai bopal menemukan sejumlah racun termasuk raksa, timah hitam, 1,3,5 triklorobenzen, diklorometana, dan kloroform dalam ASI wanita menyusui. Yang selanjutnya adalah rehabilitasi bencana gas bopal. Nah, pada bulan Oktober 2011, Institute of Environmental Management and Assessment menerbitkan sebuah artikel dan video oleh dua ilmuwan lingkungan Inggris menunjukkan keadaan pabrik tersebut. Nah, tempat pembuangan sampah dan kolam penguapan matahari, serta menyerukan upaya internasional baru untuk menyediakan keterampilan yang diperlukan untuk membersihkan lokasi tersebut serta air tanah yang terkontaminasi. Nah, yang pertama, layanan kesehatan. Pemerintah India terutama terfokus pada peningkatan layanan berbasis rumah sakit untuk korban gas sehingga rumah sakit dibangun setelah bencana tersebut.
Nah, Rumah Sakit dan Pusat Penelitian Memorial Bhopal diresmikan pada tahun 1998 dan wajib memberikan perawatan gratis bagi para penyintas selama 8 tahun. Nah, layanan itu telah dimulai dan kesehatan gratis untuk korban tersebut akan ditawarkan hingga 2006. Manajemen juga menghadapi masalah dengan pemogokan. Nah, dengan pemulihan lingkungan, wadah penyimpanan bahan kimia bekas pabrik Union Carbide ketika pabrik ditutup pada tahun 1986, masih banyak pipa, tangki, dan drum perusahaan telah dijual. Dan material isolasi juga banyak jatuh dan tersebar di sekitar pabrik sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan di pabrik tersebut. Dan juga bawah sampel air dan tanah dikumpulkan dari dekat pabrik tersebut beracun bagi ikan. Dan beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa tanah dan air tanah di daerah tersebut telah tercemar. Senyawa yang dilaporkan mencemarinya adalah naftalena, sefin, residu raksa, dan lain-lainnya. Pada tahun 1993, Komisi Medis Internasional Bhopal didirikan untuk membantu mengatasi berbagai masalah serta menangani efek pasca bencana yang berkepanjangan. Nah, studi medis Bhopal yang berpusat di Inggris melaporkan bahwa bencana itu masih menyisakan level toksik yang tinggi. Kandungan zat beracun, karbon tetraklorida, dan air tanah di Bhopal masih sangat tinggi. Selain itu, kadar kloroform dari air tanah 2 kali lipat lebih besar dari batas maksimal yang ditentukan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dan hasil penyelidikan bencana Bhopal menyatakan bahwa Union Carbide dinilai tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah bencana seperti itu. Beberapa prosedur keselamatan tidak dijalankan oleh pabrik Union Carbide. Selain itu, standar operasi di pabrik tersebut tidak sesuai dengan standar pabrik Union Carbide lainnya. Nah, rehabilitasi gas Bhopal di bidang kimia. Jika terpapar gas dapat dilakukan penanggulangan, diantaranya di penanggulangan di bidang kimia, yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan dari bahan kimia. Obat ini dapat memberikan obat pelega nafas atau obat kortikosteroid dalam bentuk obat hirup serta menyertakan antibiotik. Yang pertama, strategi pengontrolan. Alur pemecah masalah polusi udara dapat dilihat dari aspek teknik, sosioekonomi, dan hukum dari berbagai pendekatan yang sesuai digunakan untuk memecahkan masalah polusi udara. Yang ketiga, dengan membuat sebanyak mungkin sarana yang dapat mengeliminasi polutan udara secara alami. Nah, dengan cara menanam pohon di daerah yang belum terkontaminasi dengan gas tersebut. Nah, dengan adanya tumbuhan atau tanaman di sekitar area tersebut, tanaman dapat mengabsorpsi polutan dari udara secara fisika dan kimia dengan urutan sebagai berikut, di mana yang pertama, gerakan polutan dari udara ke stomata yang terbuka, dan yang kedua, polutan akan masuk ke dalam daun melalui stomata. Yang ketiga, mengabsorpsi dan asimilasi oleh tanaman. Rehabilitasi pencemaran air dapat dilakukan dengan pemurnian air mencakup beberapa tahap. Pada tahap pertama, air limbah ditambahkan dengan tembaga sulfat untuk mengendalikan pertumbuhan alga yang dapat mengotori air bersih. Nah, pengolahan ini meliputi penyaringan, pencampuran, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan klorinasi. Penyaringan ditunjukkan untuk menghilangkan materi berukuran besar yang terapung, dan kemudian ditambahkan dengan aluminium sulfat dan bahan kimia polyelektrolit untuk membentuk vlog.
Hal ini terbentuk pada dan sedimentasi. Bila pH-nya agak rendah, oksida CaO perlu ditambahkan. Sifat-sifat metil isosianat sangat reaktif, mudah terbakar, mudah meledak bila bereaksi dengan udara, dan memiliki titik didih dan titik nyala yang rendah. Uap bahan lebih berat dibandingkan udara dan tersebar di lapisan bawah sehingga berisiko mudah terbakar. Penguraiannya, bahan terurai saat dipanaskan di atas titik didih dan menghasilkan gas beracun. Kondisi untuk dihindari, jauhkan dari nyala api, percikan, dan sumber lainnya. Dilarang merokok di area kerja, hindarkan kontak langsung dengan air, asam, alkohol, dan amina karena metil isosianat ini mudah meledak apabila terkontaminasi oleh air, asam, alkohol, dan amina. Paparan jangka panjang jika terkena metil isosianat ini yaitu paparan secara berulang-ulang dan terus-menerus dapat menyebabkan penyakit paru-paru obstruktif kronis. Metil isosianat dapat menyebabkan luka bakar pada saluran pencernaan, radang, muntah, dan diare. Metil isosianat dapat menyebabkan luka bakar pada saluran pencernaan, dan paparan jangka pendeknya dapat menyebabkan luka bakar pada mata, kemerahan, dan nyeri. Kesimpulannya, tragedi gas bopal adalah bencana non-alam yang merupakan insiden kebocoran gas yang terjadi pada malam hari pada 2-3 Desember. Sehingga menyebabkan kerusakan yang sangat luar biasa, dan tragedi ini dianggap sebagai bencana industri terburuk di dunia, di mana lebih dari 500.000 orang terpapar gas metil isosianat yang kemudian dibahas manajemen untuk menanggulangi bencana tersebut, mulai dari kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana, dampak dan tanggap bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi dari bencana tersebut. Baiklah, sekian dari papasan materi dari saya dan juga Anissa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.